Hai, welcome to Articles. Harusnya video ini tayang kemarin Senin ya, tapi emang karena tenggorokan lagi bermasalah dan suara susah keluar, terpending sampai ke hari ini. Gak apa-apa, yang penting saya masih bisa nemenin kamu untuk membahas kisah nyata kriminal yang sekarang datangnya dari kota Hanoi, negara Vietnam. Daftar segera di situs slot gacor anti ribet. DWP Gaming. Pasangan Kuat Dui Tiem dan Tuyet Suan menikah pada tahun 1992 saat sang suami berusia 30 dan istrinya 25. Mereka sama-sama asli kota Hanoi di negara Vietnam dan awal karir Pak Kuat adalah sebagai sales obat-obatan. Dia tekuni bidang ini dan mulai membuka usaha sendiri pada tahun 1995. Kemudian berubah haluan sedikit jadi bisnis suplemen kesehatan, juga susu bagi kaum manula. Ini yang membuat kehidupan mereka semakin maju dan berkembang. Bahkan selanjutnya punya beberapa cabang toko di kota Ho Chi Minh dan Phuong Tau. Sang istri sangat setia dan benar-benar menemani Pak Kuat dari nol. Ini yang bikin keduanya selalu harmonis karena saling dukung sejak zaman susah sampai menjadi sukses. Bahkan selanjutnya, Pak Kuat hobi keliling dunia dan suka mengoleksi segala hal yang berhubungan dengan patung antik, lukisan unik, serta barang bersejarah yang kelihatannya makin memenuhi rumahnya. Namun ada sedikit permasalahan dihadapi mereka dalam hidup berumah tangga. Gede sih sebenarnya bagi sebagian orang. Ibu Tuyet tidak bisa memberikan momongan meski berbagai upaya telah dilakukan pasangan ini. Berobat paling modern ke luar negeri, terapi tradisional sampai ke orang pintar. Bahkan mencoba mengasuh anak kecil dari tetangga dan kerabat yang digunakan sebagai pancingan, namun gak ada hasil yang nampak. Awalnya gak terlalu dipikirin, mereka menikmati hidup berdua dan rajin keliling dunia layaknya orang yang bulan madu tanpa henti. Namun namanya suami istri, tetap aja tidak mempunyai keturunan adalah hal yang cukup meresahkan. Sempat kepikiran ngadopsi anak, tapi Pak Kuatnya sangat concern dengan background orang tua tiap bocah yang mau diambilnya. Jadi kepikiran terus. Makanya atas saran sang istri dan setelah diskusi dengan keluarga besar, mereka setuju bahwa adik angkat Bu Tuyet yang bernama Tina Lung yang akan menjadi istri kedua. Resepsi sederhana diadakan pada tahun 2002, jadi tepat 10 tahun setelah Kuat dan Tuyet berumah tangga. Info yang saya baca, mereka tidak mendaftarkan pernikahan ini ke catatan sipil, hanya secara agama aja. Dan kala itu usia Pak Kuat 40 dan Tina 31 tahun. Setelah nikah, malahan Bu Tuyet kayak nggak suka jika suaminya sering tidur bersama istri baru. Peraturan dibuat hanya boleh seminggu sekali aja. Agak aneh ya sebenarnya, tapi Pak Kuat nggak mau menyakiti istri pertamanya. Yang ada jadi susah juga Ibu Tina ngasih keturunan. Bahkan 7 bulan setelah nikah, wanita itu mulai nggak pedulian sama suaminya. Karena kan emang nggak pernah dikasih waktu buat romantisan. Diawasin terus sama Tuyet, dan pernikahan kedua ini pun terasa sangat canggung. Akhirnya Tina jadi lebih sering ngabisin duit suaminya di luaran. Nongkrong sama temen, kegayaan ngumpul sama circle-nya, les tari dalam air, dan juga jarang pulang ke rumah jika malam itu bukan jatahnya untuk tidur bersama sang suami. Kenyataannya pada bulan Agustus 2003 atas rayuan sang istri, akhirnya Kuat mengakhiri pernikahannya dengan Tina karena udah setahun kayak nggak ada tanda-tanda hamil. Pertengkaran hebat pun terjadi sebab istri muda itu justru membela diri bahwa pernikahannya terlalu kaku, dijaga-jaga kayak satpam, gimana bisa jadi janinnya. Bahkan kemudian huru-hara timbul mengenai harta yang diminta Tina. Setelah ricuh selama sebulan, akhirnya resmi juga ya Kuat menceraikan adik angkat Bu Tuyet tersebut dengan pembayaran sebesar 100 juta dong, atau sekitar 60 jutaan rupiah. Setelah kejadian ini, baik Kuat dan Tuyet mendapat banyak cibiran dan omongan jelek dari beberapa kerabat. Soalnya Tina juga kan cerita gimana perlakuan mereka. Katanya pengen anak, tapi kok tiap suaminya dempet-dempetan sama Tina, selalu sinis dan banyak larangan. Ya gimana mau hamil? Ini menjadi bahan masukan bagi mereka. Hingga seorang teman mulai memperkenalkan Kuat pada wanita pengajar bimbingan musik bernama Chini Huyen untuk dijodohkan sebagai istri muda. Kawinlah keduanya secara agama pada bulan Mei 2005 saat usia Pak Kuat 43 dan Chini 31 tahun.
Setelah itu hubungannya lebih mulus daripada Tina kemarin, karena si bapak nggak mau lagi ya diatur sama istri pertamanya. Jangan diawasi dan jangan banyak larangan. Hal ini pun diturutin sama Bu Tuyet. Mungkin sebagian mikir juga kenapa Chini mau dijadikan yang kedua. Sebab dalam perjalanan cintanya, wanita tersebut sampai 3 kali ditinggal nikah sama cowoknya tanpa sebab, dan 1 kali cuma diporotin aja duitnya. Gak ada yang bener-bener serius ngajak berumah tangga. Kita nggak tahu apa rahasia lain yang disembunyikan, namun itu selalu dijadikan alasan tiap kali temennya bertanya, kok mau sama yang tua? Kok mau jadi istri kedua? Kelihatannya kali ini juga Bu Tuyet bisa berdamai dengan Chini, beda dengan Tina dulu. Makanya saat mengetahui wanita itu berhasil hamil, mereka seneng banget dan ikut menjaga Chini dalam menjalani kehamilannya. Pak Kuat pun mendapatkan anak yang merupakan darah dagingnya sendiri pada tahun 2006, dan selanjutnya lahir lagi di tahun 2008. 2 putra yang kemudian diberi nama Andrew dan Gary. Semua perhatian dan kasih sayang didapatkan para bocah itu dari ketiga orang tuanya. Minta mainan apa aja, piknik kemana aja, semua dikabulkan dengan segenap hati mereka. Namun kenyataannya saat memasuki tahun 2019, kala 2 putranya memasuki usia belasan tahun, Tuyet kembali pada tabiat lamanya yang judes serta suka sinis. Hal ini adalah imbas dari perbuatan suaminya yang makin dekat sama anak-anak, makin sering tidur sama Chini, dan menjadi cuek pada istri tua. Bahkan ketahuan juga bahwa saat kondisinya sakit-sakitan, sang suami membuat surat wasiat di mana segala harta yang ada akan jatuh pada Andrew dan Gary aja. Ini bikin dia marah. Ya mungkin Pak Kuat kan mikirnya usia mereka udah mau kepala 6, umur juga nggak bakal panjang lagi, 2 anaknya perlu banyak dana untuk pendidikan, belum tentu bapaknya masih hidup saat mereka kuliah. Namun semua ini justru bikin Tuyet ngamuk dan melaporkan pada keluarga besarnya. Abang-abangnya marah pada Kuat dan Chini yang dianggap nggak tahu diri. Udah diizinkan nikah lagi kok jadi ngelunjak, kalau dulu tahu akan begini nggak bakal dikasih restu. Makanya untuk meredam semua kemarahan, akhirnya Pak Kuat pun membatalkan isi surat wasiatnya dan semua kontrol dipegang sama Bu Tuyet. Karena bagaimanapun perempuan itu juga yang andilnya besar dalam kesuksesan bisnis mereka sejak dulu. Pada awal tahun 2020, Bu Tuyet menemukan ada banyak pengeluaran dalam rekening mereka. Aliran dana cukup besar selalu mengucur kepada Chini, dan ini mulai bikin dia marah. Pertengkaran hebat terjadi antara Kuat dengan istri pertamanya. Selalu Tuyet mengingatkan sang suami mengenai perjanjian di atas kertas yang dulu mereka buat tentang pendanaan istri kedua. Bahkan harusnya Chini pun hanya diperbolehkan melahirkan 1 anak aja. Ternyata ada 2 dan bikin keuangan makin boros. Beberapa minggu terjadi ketegangan yang melibatkan keluarga besar lainnya, hingga diputuskan bahwa Chini bersama 2 putranya akan tinggal di rumah yang berbeda, yang lebih kecil berjarak 11 km dari kediaman mereka, dan juga ada limit uang bulanan yang akan diterima putra-putranya. Bahkan dibuat juga perjanjian tentang kapan Pak Kuat boleh menginap bersama anak-anaknya. Gak ada jalan lain daripada makin kacau, semua pun dituruti. Kenyataannya memasuki masa pandemi di bulan Juni 2020, Pak Kuat terpaksa dirawat di rumah sakit Vinmec sekaligus menjalani karantina mandiri. Kesehatannya menurun dan benar-benar istirahat total bersama para dokter. Ternyata kesempatan ini dimanfaatkan Tuyet dengan mengurangi jatah uang bulanan Chini dan anak-anaknya, terpotong 50% dengan alasan usaha mereka lagi susah, ekonomi seret karena pandemi. Beberapa bulan terakhir kan Bu Tuyet sendirian yang ngurus bisnis, suaminya KO, Chini nggak pernah ngebantu karena emang nggak pernah diizinkan. Makanya wanita itu selalu mengeluh keadaan, kebutuhan anak-anaknya banyak meski sekolah online dari rumah. Belum lagi biaya rumah tangga yang bener-bener menjepit, mau cerita ke suaminya tapi lagi dirawat. Makanya sempat melabrak Bu Tuyet namun tetap aja kalah. Pihak keluarga Bu Tuyet jadi ikut-ikutan menyudutkan Chini. Pada Desember 2020, ternyata nyawa Pak Kuat tidak tertolong dan akhirnya dia pergi untuk selamanya karena komplikasi. Keadaan ini bikin semua sedih termasuk Chini. Lelaki yang selama ini melindunginya udah pergi, anak-anaknya pun sedih kehilangan sosok ayah yang menjadi kebanggaan mereka. Bukannya makin baik, malah Bu Tuyet semakin ganas. Dia berusaha mengambil alih rumah yang ditempati Chini dan menyuruh mereka keluar dari sana. Ini bikin keadaan semakin gaduh.
3 adik Pak Kuat berusaha untuk membela dan nyuruh ngasih sebagian harta untuk Andrew dan Gary, tapi yang dikasih cuma dikit. Mereka juga akhirnya batal mengusir Chini dan anak-anaknya dari rumah itu sampai kedua putranya menginjak usia 18 tahun. Namun uang bulanan gak pernah dikasih lagi. Anehnya, gak ada satupun keluarga ditunjukkan surat wasiat peninggalan Pak Kuat. Disimpan aja sama Bu Tuyet yang selalu beralasan semua harta buat dirinya sendiri. Perjuangan luar biasa dilakukan oleh Chini untuk memperoleh hak bagi anak-anaknya, tapi sepertinya semua sia-sia. Capek, bingung, menguras perasaan namun gak ada hasilnya. Hingga kemudian abangnya Chini, pamannya Andrew dan Gary yang ngebantu keuangan mereka, sementara wanita itu coba cari kerja pun masih cukup sulit. Ini yang kemudian menjadi pilihan terakhir Chini kala dirinya dirayu oleh seorang pria dari Facebook dan mengajaknya untuk kencan. Yang ada di kepala wanita itu adalah uang untuk anak-anaknya. Dia juga kan sudah janda, makanya ketemuan dengan si pria tadi di Hotel Grand Plaza dan memberanikan diri untuk minta duit. Tentu aja nggak ada yang gratis dan dengan berat hati mau juga yang melayani kenalannya itu. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali dengan pria yang sama. Selanjutnya dengan menggunakan foto profil samaran, Chini menawarkan jasa yang sama pada 2 pria lain. Ketemu di hotel, kencan dan dapat uang. Kenyataannya pada bulan Mei 2021, ada seorang pria yang mau kencan dengan Chini mengenali wajahnya saat mereka bertukar nomor handphone. Langsung dikasih tahu pada Tuyet, ini kan istri kedua suamimu. Dia open BO loh. Makanya kemudian dijebaklah untuk ketemuan guna melabrak Chini dengan profesi barunya tersebut. Pada Sabtu malam 29 Mei 2021, Tuyet mendatangi Hotel Lotte bersama temannya tadi. Mereka SMS-an di mobil dan menyuruh langsung naik ke kamar 823. Kamar itu dibayar oleh si cowok, kawannya Bu Tuyet, tapi check-innya atas nama Chini, dan Chini yang datang duluan. Bu Tuyet pun naik sendirian dan menyuruh temennya nunggu di bawah, di parkiran aja. Identitas si temen disembunyikan ya, karena suka jajan kali. Bu Tuyet pun membunyikan bel pintu kamar 823, lalu ngumpet sedikit agar nggak kelihatan dari lubang pintu kalau Chini mengintip dulu. Dan setelah dibuka, langsung aja digampar dan dimaki-maki sekuat tenaga. Yang pasti Chini luar biasa terkejut dan pertengkaran hebat sampai adu fisik terjadi dalam kamar. Kenyataannya Bu Tuyet sudah mempersiapkan sebuah gunting tajam untuk menyerang wanita itu. Tapi nggak sadar ya bahwa tenaganya kalah. Luar biasa gaduhnya sampai didengar tamu kamar sebelah yang langsung menelepon ke resepsionis. 5 menit kemudian, Chini membuka pintu dan berteriak sepanjang koridor. Bu Tuyet tergeletak di lantai penuh noda merah lalu langsung dilarikan ke rumah sakit Vinmec. Beruntung dia masih selamat meski keadaannya kritis, sementara Chini diamankan pihak berwajib setelah dirawat sebentar atas luka-luka ringannya. Kepada pihak berwajib, Chini bercerita betapa dia terkejut saat di depan pintu muncul sosok Bu Tuyet yang langsung menyerang tanpa ampun. Awalnya dia coba pasrah dipukul dan ditendang, namun saat wanita itu mengeluarkan gunting, Chini nggak tinggal diam, mau menyelamatkan nyawanya. Kalau kenapa-napa ntar siapa yang bakal merawat anak-anaknya? Wajah 2 putranya langsung terbersit hingga kekuatan untuk melawan balik pun menjadi besar. Dia rebut gunting tadi yang sempat melukai lengannya dan menyerang balik Tuyet yang menggunakan kakinya juga untuk melumpuhkan Chini. Gak ada pilihan karena Bu Tuyet teriak dan menyerang terus membabi buta. Makanya gunting itu masuk ke dada serta pinggang perempuan tua tersebut yang membuatnya tepar tidak sadarkan diri. Sebenarnya Chini cukup menyesal dengan segala perbuatannya, malu sama anak-anak dan keluarga, terkhusus pada saudara suaminya. Dia sedang dalam posisi bertahan dan menunggu panggilan kerja, semua demi biaya hidup dan pendidikan putra-putranya. Apalagi beberapa tahun ke depan wajib angkat kaki dari rumah itu. Tabungan aja nggak punya, masa depan Andrew dan Gary yang selalu di otaknya, dan ini bikin dia pusing bukan main. Meskipun anak-anaknya malah bangga ya sama perjuangan mamanya, bukan dengan profesinya. Mereka sempat nangis dan tidak mengira pengorbanan Chini bakal sebesar itu. Menurut pengacara Victoria Hong yang mewakili Chini, udah jelas semua adalah usaha pembelaan diri. ART Bu Tuyet juga sudah mengkonfirmasi bahwa gunting tersebut berasal dari rumah mereka, sengaja dibawa untuk menyakiti Chini. Bu Tuyet mengaku bahwa dia sakit hati dengan tingkah Chini yang rakus. Sejak dulu mau dijadiin istri muda, pasti berniat ngambil harta suaminya.
Dua anak itu cuma dijadikan tameng supaya bisa menguras harta mereka yang jelas-jelas adalah hasil keringat Butuyet. Cini pemalas dan matre, udah lama pengen dihajar sama Butuyet, terkhusus setelah kepergian Pak Kuat. Surat wasiat yang sengaja disembunyikan itu memang isinya mengenai harta warisan, di mana 70%-nya akan menjadi milik Andrew dan Gary. Itu yang bikin amarah Butuyet memuncak dan pengen ngehajar Cini waktu di hotel. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 8 November 2021, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Hanoi menyatakan bahwa Cini Huyen bersalah atas tuntutan tingkat 2, yakni penyerangan dengan dasar pembelaan diri. Wanita berusia 47 tahun tersebut dijatuhi hukuman 2 tahun kurungan, serta wajib membayar biaya pengobatan yang dikeluarkan Ibu Tuyet. Kalau nggak sanggup bayar, hukumannya ditambah 2 bulan. Di lain pihak, Butuyet juga terkena 3 bulan penjara karena dianggap mencoba menghabisi nyawa Cini. Sementara temennya yang nganter ke hotel dan harusnya janjian sama Cini kemarin, dibebaskan sebab dianggap tidak tahu mengenai rencana Butuyet ke situ. Janjinya cuma bakal dikasih nasihat aja. Andrew dan Gary mendapatkan harta warisan bapaknya, dan saat ibunya di penjara, keduanya diurus oleh adik-adiknya Pak Kuat, tante mereka sendiri. Sebenarnya sempat ada juga keributan serta tuntutan tentang pernikahan yang dijalani Cini sama Pak Kuat di masa lalu, karena tidak sah di mata hukum. Namun kasus untuk hal tersebut kemudian dibatalkan untuk menjaga perasaan kedua putra dan alasan lainnya. Bagaimana menurut kamu? Apakah cukup Cini cuma mendekam selama 2 tahun dan Butuyet juga ikut kena penjara, padahal dia yang paling menderita saat di hotel malam itu? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau sudah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.